Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan Intan Pariwara. Di kelas 10 masih di bab virus bagian asesmen harian part 2 nomor 16 sampai dengan nomor 30. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari nomor 16. Virus yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah, jadi ciri-cirinya itu dia memiliki asam nukleat berupa DNA. Bentuknya berupa tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga, nukleokapsidnya tidak diselubungi dan 252 kapsomer. Nah, dari ciri-cirinya ini menunjukkan ciri-ciri dari adenovirus. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan nomor 17. Secara resmi, virus diklasifikasikan berdasarkan sistem ICTV, yaitu ketentuan penulisan nama virus sesuai dengan klasifikasi tersebut adalah, jadi sistem ICTV atau ICTV ya, semua penulisan nama takson baik pada tingkat spesies hingga realm ditulis miring. Jadi tidak seperti nama spesies makhluk hidup. Nama spesies virus itu tidak harus mengandung nama genus, tapi dapat mengandung angka, mengandung nama host, dan juga jumlah katanya dibatasi. Jadi beda ya sama penulisan makhluk hidup kemarin yang kita pelajari di bab sebelumnya, klasifikasi makhluk hidup itu beda. Oh, mungkin kayaknya di buku ini bukan ya, klasifikasi makhluk hidup nggak masuk di bab pertama, tapi bab selanjutnya. Oke, nomor 17 jawabannya adalah yang E. Nomor 18, penulisan nama virus berikut yang menunjukkan tingkat realm yaitu, jadi menurut sistem ICTV, virus itu dikelompokkan menjadi 6. Jadi keenamnya, yang pertama ada Adnaviria, lalu ada Duplotnaviria, ada Munotnaviria, ada Riboviria, Riboziviria, dan juga Faridnaviria. Nah, maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 19, virus dan bakteri yang berada dalam satu larutan yang sama dapat dipisahkan dengan cara, jadi ingat ya, kalau virus itu ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri atau sel hidup lainnya. Karena sifat itu, keduanya bisa dipisahkan menggunakan saringan keramik. Jadi apabila larutan yang berisi bakteri dan virus disaring menggunakan saringan keramik, bakterinya akan tertinggal di saringan keramik sedangkan virusnya akan lolos dari saringan keramik tersebut. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 20, virus SARS-CoV-2 dapat menyebar melalui droplet. Saat kita terkena percikan droplet yang mengandung virus tersebut, virus akan masuk ke tubuh. Namun sebelum virus tersebut menginfeksi tubuh sel inang, peristiwa yang pertama kali terjadi adalah, jadi pada SARS-CoV itu terdapat seperti paku yang disebut dengan spike atau protein S. Nah, dia mempunyai afinitas ikatan yang kuat dengan reseptor atau enzim yang menempel pada permukaan sel inang. Adanya ikatan ini menyebabkan virus dapat masuk ke sel tubuh inang. Secara singkat nih prosesnya. Awal itu virusnya akan mengikat sel melalui interaksi antar protein S dan reseptor tadi. Kemudian virus masuk ke sel dan genom RNA virus keluar dari selaput sel. Jadi RNA-nya ya yang masuk ke sel inang. Lalu sebagian genom RNA yang dapat berfungsi sebagai mRNA dan sebagian lagi berfungsi sebagai tempat untuk sintesis RNA negatif. Kemudian dia akan melakukan translasi untuk membentuk protein. Jadi hampir sama seperti sintesis protein pada umumnya. Cuma ini bedanya di virus dan dia pinjem metabolisme dari komponen metabolisme atau alat seperangkat metabolisme pada sel inangnya. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Nomor 21, virus melakukan perbanyakan diri dengan cara, jadi virus itu memperbanyak diri dengan cara replikasi. Kalau untuk konjugasi, transduksi, transformasi, bahkan membelah diri itu caranya bakteri. Jadi kalau virus namanya adalah replikasi, maka jawabannya yang A. Virus dapat bereproduksi di dalam sel inang dengan cara melekatkan bagian ekornya lalu memasukkan materi genetik
yang bertujuan untuk apa? Jadi virus untuk melakukan replikasi itu dia akan melekatkan ekor pada dinding sel inang. Melalui ujung serabut ekornya dia akan memasukkan materi genetik ke sel tersebut. Tujuannya untuk mengambil alih perlengkapan metabolik si sel inang supaya virusnya bisa memproduksi virus yang baru. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 23, pada daur lisogenik, sel inang tidak segera mengalami lisis. Meskipun demikian, bakteriofag baru yang terbentuk pada daur lisogenik dapat menjadi virulen dan replikasi bakteriofag berubah menjadi daur litik. Perubahan daur tersebut dapat terjadi karena daur lisogenik itu kan pada daur lisogenik itu kan sel inang tidak segera mengalami lisis atau pecah. Terjadi karena sel inang itu memiliki imunitas atau daya tahan tubuh yang baik. Jadi meskipun si bakteriofag itu awalnya dia tidak bersifat virulen, bakteriofag yang baru terbentuk pada tahap lisogenik itu juga bisa menjadi virulen pada generasi berikutnya sehingga bisa menyebabkan lisisnya sel inang. Hal ini terjadi karena adanya perubahan keadaan lingkungan dan imunitas seseorang mengalami penurunan ya. Jadi meskipun daur lisogenik itu bisa juga berubah jadi daur litik ketika sistem imun kita menurun. Jawabannya adalah yang B. Pada daur lisogenik, sel inang tidak segera mengalami lisis meskipun demikian. Kok 23 lagi? 24 ya maksudnya. Pasangan yang tepat antara nama tahap replikasi virus dalam daur lisogenik dan peristiwa yang terjadi adalah, jadi nomor 24 itu yang pertama adsorpsi. Kalau adsorpsi itu melekatnya ya, adsorpsi itu melekat. Yang nomor 2 penetrasi itu masuknya ujung serabut ekornya bakteri untuk memasukkan materi genetik. Kalau penggabungan ya berarti bergabungnya asam nukleatnya bakteri dan juga si virusnya atau sel inang dengan virusnya. Lalu pembelahan ya berarti terjadi pembelahan sel bakteri yang diikuti dengan pembelahan profag. Sintesis, kalau sintesis itu ya berarti dia pembentukan bagian-bagian tubuh virus untuk dirakit menjadi virus baru. Maka di sini yang paling tepat itu yang B, adsorpsi. Nomor 25, replikasi bakteriofag berlangsung melalui daur litik dan lisogenik. Ciri dari replikasi virus yang melalui daur litik adalah kalau virus yang melalui daur litik itu cirinya dia akan menghasilkan sel Hops setelah selesai melakukan replikasi. Lalu asam nukleatnya virusnya akan mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat dari sel Hops. Waktu yang dibutuhkan itu relatif lebih singkat. Jadi di sini nomor 25 jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 26 proses yang terjadi setelah tahap yang ditunjuk oleh huruf P adalah. Oke, jadi untuk 26 itu gambar dari lisis ya, pecahnya sel inang dan menghasilkan virus-virus baru. Nah, setelah virus baru itu dihasilkan, maka virus baru tadi akan menginfeksi sel Hops lagi yang baru dengan cara melekatkan ujung serabut ekor pada dinding sel Hops. Jadi kalau dia udah ada virus baru yang terbentuk atau pecah, ya virus-virus baru tadi akan menginfeksi sel lainnya yang masih sehat. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 27, perhatikan skema replikasi virus berikut. Profag terbentuk pada tahap yang ditunjuk oleh angka. Jadi profag itu apa sih? Profag itu kan gabungan nih antara asam nukleatnya virus dengan asam nukleatnya sel inang. Di sini kita pakai contoh bakteri. Nah, profag ini terbentuk pada tahap penggabungan. Penggabungan itu mana? Penggabungan itu yang nomor 4. Itu penggabungannya atau terbentuknya profag di daur lisogenik. Sedangkan 1 itu adsorpsi, 2 itu penetrasi, 3 itu replikasi, dan 5 adalah pembelahan. Maka jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 28 selanjutnya, perhatikan daur litik pada replikasi virus berikut. Oh, proses litiknya seperti itu. Berlangsungnya proses-proses pada daur litik tersebut secara berturut-turut ditunjukkan oleh angka.
1. DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Berarti gambarnya yang mana tuh DNA virus gabung sama DNA bakteri? Itu nomor 3. Terus pembentukan bagian-bagian tubuh virus. Kalau bagian-bagian tubuh virus itu nomor 4. Jadi secara berturut-turut 3 dan 4. C. Nomor 29, saat melakukan replikasi, bakteriofag melakukan sintesis asam nukleat. Sintesis tersebut terjadi di dalam. Jadi untuk sintesis asam nukleat itu biasanya virus akan memerlukan bantuan dari organisme hidup yang lain. Jadi asam nukleatnya virus itu akan masuk ke organisme lain untuk menghancurkan asam nukleatnya si organisme tersebut. Asam nukleat virus akan mengambil alih pengaturan metabolisme dalam organisme tersebut sehingga virus dapat melakukan replikasi. Jadi sintesis asam nukleat terjadi di dalam tubuh inangnya. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 30, virus yang menginfeksi manusia akan masuk ke dalam tubuh setelah protein virus berikatan dengan reseptor di membran sel. Masuknya virus tersebut terjadi melalui, jadi virus itu akan memasuki tubuh manusia atau menginfeksi itu melalui proses endositosis. Maka jawabannya di sini adalah yang C. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.